Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangbintang beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ucapan terima kasih telah berhadir di tempat ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di SDN Negeri Karangbintang bersama saya Nurul Hidayah SPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Bumbu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi suri tauladan bagi beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif. Nah, yang mana ini adalah nanti akan bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang ada di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ulun mau minta pendapat dulu dari Bapak Ibu. Mungkin kita sudah biasa mendengar dengan istilah budaya positif. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu budaya positif untuk sekolah itu seperti apa? Boleh diberikan tanggapannya Ibu? Budaya positif yang ada di sekolah kita. Boleh? Oke, silahkan Bu Yun. Silahkan Bu. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk mempelajari seperti apa itu budaya positif. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan di sekolah kita, yang sudah yang baik, yang sudah itu terbiasa sehingga menjadi sebuah budaya bagi warga sekolah. Karena ini penerapannya di sekolah, maka itu adalah segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan di sekolah ini dan sudah menjadi budaya oleh warga sekolah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Yun. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yun tadi adalah budaya positif adalah sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebudayaan khususnya di sekolah kita, yang mana diterapkan oleh semua warga sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini ada 7 topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga yang terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter, yang mana sekarang ini sudah kita mulai jalankan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, walaupun kita baru 1, 2 sama 4, 5 yang menerapkan IKM, tapi untuk 3, 6 juga tahun depan juga akan menerapkan IKM. Jadi ini sambil nanti kita masukkan juga dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, kalau kita mendengar kata disiplin, kita biasanya memaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seolah-olah kita itu diatur. Menurut Diana Gosser menyatakan, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kemudian kata disiplina tadi juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Nah, untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajakan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi luar atau dorongan orang lain. Contoh, saat kita kegiatan pembelajaran, di awal pembelajaran pasti kita menjelaskan
Nah, kita hari ini belajar pecahan. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menjumlahkan pecahan dengan menyebut beda misalnya. Nah, jadi anak-anak itu tahu, oh tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya saya bisa menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Jadi mereka itu punya tujuan seperti itu. Kemudian, nah di sini ada teori kontrol menurut William Glasser. Di sini dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini maksudnya bahwa kita tidak bisa dipaksa atau memaksakan kehendak kita pada orang lain. Munculnya motivasi atau kontrol diri itu adalah pada diri kita sendiri. Kemudian, semua perilaku apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Kemudian ada lagi di sini model berpikir menang dan kalah. Menang, bukan menang dan kalah. Yang jelas nanti ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita itu harus sama dengan orang lain. Jadi kita bisa menerima setiap perbedaan yang ada. Kemudian langsung ke materi yang ketiga. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian, nah di sini Bu, teori motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Ada yang eksternal, kemudian ada yang internal. Seperti yang Ulun jelaskan tadi, kalau yang eksternal itu masih motivasi atau dorongan dari luar, bukan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Contoh yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini misalnya Ulun datang ke sekolahan tepat sebelum jam 8. Takut misalnya kalau terlambat takut dihukum oleh kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi saya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh lagi, misalnya kalau yang pertama tadi Ulun datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Tapi kalau yang kedua, ini niatnya beda lagi. Ulun mau mendapatkan penghargaan atau hadiah atau pujian, baik itu dari kepala sekolah ataupun dari guru-guru. Nah, itu masih termasuk motivasi eksternal. Masih motivasi dari luar. Nah, yang terbaik itu adalah yang nomor 3 Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi niatnya Ulun itu datang ke sekolah tepat waktu adalah untuk menghargai diri sendiri dan juga bisa menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, itu adalah motivasi tertinggi seorang manusia karena dia memiliki motivasi dari dirinya sendiri tanpa adanya dorongan atau motivasi dari luar. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, setelah Ulun mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum. Kenapa sama? Karena sama-sama ingin mengontrol orang lain. Nah, di sini menurut Alpicon, di saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya apabila kita tidak memberi hadiah. Padahal sebenarnya walaupun tidak kita beri hadiah, mungkin mereka bisa saja melakukannya, tapi karena terbiasa kita berikan hadiah-hadiah, kita berikan penghargaan, jadi kita itu asumsinya mereka ini tidak dapat kalau tidak diberi penghargaan. Nah, itu sehingga disebut dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian menurut Alpicon pada wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Karena sesungguhnya tindakan belajar, kita mau belajar itu sendiri adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita harus memunculkan motivasi intrinsik untuk diri kita sendiri, yang mana nanti itu adalah kembali lagi ke kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kemudian teori Alpicon juga menjelaskan mengenai penghargaan. Penghargaan ini efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Contoh misalnya saat kita memberi tugas kelompok, nah hari ini siapa yang kelompoknya paling
dapat nilai besar akan Ibu beri hadiah. Nah itu efektif tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan lagi dan lagi penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi karena sudah terbiasa kita beri penghargaan, kita beri hadiah-hadiah, mereka jadinya ketergantungan. Suatu saat tidak kita beri, mereka tidak termotivasi karena tidak ada penghargaan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan menghukum. Nah, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contoh ranking di kelas, bisa kita memberi ranking 1, 2, 3, 4. Yang terhukum itu adalah yang keempat, padahal sedikit sekali tipis beda sama saya. Nah, itu menjadi hukuman bagi yang tidak mendapatkan peringkat tadi. Atau misalnya dapat hadiah buku 1, 2, 3 dapat hadiah buku, yang keempat tidak. Nah, itu juga menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Makanya di sini dijelaskan bahwa penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya kita sama-sama mencoba mengontrol perilaku seseorang. Nah, di sini ada Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Makanya tadi yang diutamakan adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya. Tanpa perintah dari orang lain, dia bisa memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kita sudah perjanjian. Bisa anak kita datang terlambat 10 menit, kemudian kita suruh nulis di buku 10 kalimat 10 baris misalnya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi, itu adalah konsekuensi. Tapi sebaliknya, misalnya dia datang lambat, kemudian kita suruh dia keliling lapangan 6 kali, 7 kali misalnya, sampai dia sakit, itu menjadi sebuah hukuman. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau di bagian 3 tadi ada istilah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti di akhir pembelajaran itu Bu ada namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, misalnya biasanya kalau kita menakut-nakuti anak, awas kamu kalau mengerjakan PR ibu dirikan di depan. Itu menjadi hukuman. Kalau dia tidak takut, akhirnya apa? Dia tidak mengerjakan PR, dia biasa aja berdiri di depan kelas. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi harus ada perhatian khusus dari kita sebagai guru. Tapi kalau sudah pada restitusi, murid itu sudah mulai belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia mulai menyadari, oh kewajiban saya, tanggung jawab saya adalah belajar. Salah satunya adalah mengerjakan PR. Jadi tanpa harus kita hukum, tanpa konsekuensi tadi, mereka sadar untuk mengerjakan PR-nya sendiri. Nah, kemudian di sini ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Nah, yang hukuman itu termasuk pada identitas gagal karena sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau yang identitas sukses itu masuk pada konsekuensi dan restitusi. Cuma bedanya kalau konsekuensi itu pada tahapan netral. Kita mau ambil yang positifnya, maka kita harus menerapkan yang namanya restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita diskusikan bersama-sama. Di sini ada beberapa kalimat. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa restitusi Bapak Ibu? Nah, lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Masuk hukuman. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Oke, lanjut, nanti kita cari sama-sama jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Lanjut ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, lanjut yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, nah sekarang konsekuensi. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Dari yang tadi. Nah, ternyata yang mencatat tadi 100 kali masuk pada hukuman karena itu terlalu berlebihan. Iya, terlalu banyak untuk anak. Akhirnya anak merasa tersakiti, maka hasilnya menjadi sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu juga termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, maka itu menjadi sebuah hukuman. Kemudian yang ketiga, push up 15 kali juga termasuk pada hukuman. Itu terlalu berlebihan bagi anak. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas, benar sekali apa yang Bapak Ibu jawab tadi, itu adalah konsekuensi karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah dan hukumannya pun atau konsekuensinya pun sepadan saja dengan yang dilakukannya. Kemudian membersihkan tumpahan air, nah ini juga konsekuensi, mereka harus bertanggung jawab. Kemudian yang ini, nah tidak menggunakan sepatu seharian, nah jelas ini adalah hukuman karena ini membuat malu anaknya. Yang terakhir, nah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa jadi konsekuensi? Karena dia berkaitan masih dengan pembelajaran olahraga. Oke. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, kita memberi tawaran yang terbaik bagi si anak. Kemudian nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi merefleksi diri, apakah yang dilakukan sudah baik, sudah benar, atau salah, apa yang harus diperbaiki. Kemudian 5, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakannya itu dasarnya apa? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kemudian nomor 4, restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada kita melakukan hukuman tadi. Jadi lakukanlah restitusi. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita membentuk karakter anak itu sendiri. Kemudian fokusnya pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, lanjut yang keempat, keyakinan kelas. Nah, kalau kemarin mungkin di awal pembelajaran kita sudah membuat peraturan kelas. Peraturan kelas anak tidak boleh ini, kita tidak boleh ini, itu masih peraturan. Peraturan masih bersifat ekstrinsik, masih bersifat dari luar. Nah, sekarang itu berubah lagi menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini pernyataan yang umum, misal disiplin, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Nah, itu adalah kata-kata atau pernyataan universal. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, sama seperti nomor 1, kalau dulu kan kita membuat peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu masih ada kata negatif, tapi kita rubah ke kata yang lebih positif. Misalnya, mari kita buang sampah ke tempatnya. Nah, itu lebih positif daripada kita mengatakan jangan. Nah, kemudian kita jaga kebersihan. Nah, itu juga lebih kepada kata-kata yang bentuk positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya anak kita mudah ingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya juga diterapkan kontekstual atau sesuai dengan lingkungan kelas kita. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi setiap anak itu diberi kesempatan untuk mencurahkan pikirannya, apa
apa saja yang nanti akan menjadi keyakinan kelas, yang mana itu akan menjadi disiplin bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian di sini ada pernyataan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, ternyata kenapa harus keyakinan? Karena kembali lagi tadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dia sadar, termotivasi atas dirinya sendiri, bukan paksaan, bukan karena hukuman atau dorongan dari orang lain. Nah, di sini ada lingkaran, dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas kita jadikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas menjadikan lingkungan positif. Lingkungan yang positif akhirnya menjadi budaya yang positif. Nah, di sini ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini tahapan yang ditanamkan kepada anak, bahwa kita itu saling menyayangi. Tapi kalau keyakinan kelas kita ambil saja saling menyayangi. Jadi saling menyayangi itu universal secara umum, baik dia kepada teman, kepada guru, kepada orang tua. Nah, bisa menjadi pembiasaan karakter bagi diri anak. Kemudian yang B, kami murid semangat belajar. Kita ambil saja semangat untuk belajar. Jadi tidak perlu panjang-panjang pada sebuah keyakinan, tapi bisa kita memahami semua. Nah, kemudian, di sini Bapak Ibu kita coba jawab lagi bersama-sama. Peraturan keyakinan kelas. Tapi di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kira-kira masuk apa Bapak Ibu? Disiplinkah, menghargaikah, tanggung jawabkah, menghormatikah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Atau tanggung jawab menjadi sebuah keyakinan kelas. Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba, menghargai diri sendiri. Oke. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Kalau gunakan masker, disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Oke. Nah, sekarang kita koreksi ya jawabannya. Nah, ternyata kalau keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab anak itu nanti macam-macam. Salah satunya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, benar sekali tadi, menghormati. Hadir di sekolah itu menghormati juga dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk pada keselamatan, juga menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah keyakinan kelas, yaitu kesehatan. Nanti macam-macam kita keyakinan kelasnya kesehatan. Salah satunya memakai masker, dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Itu pada bahasa yang lebih universal, yaitu kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan, keamanan. Oke, lanjutnya Bapak Ibu di sini kemarin ada sedikit ulun putarkan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama kelas 5B. Nah, ini ulun percepat aja. Diawali dengan ice breaking dulu bersama anak-anak supaya anak lebih fokus. Ya, setelah ice breaking kemudian kami bagikan kertas not kepada anak-anak, di mana setiap anak nanti akan menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan di kelas 5B. Nah, kemudian anak-anak sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian mereka satu persatu menempelkan di papan tulis. Setiap anak, kebetulan di kelas ulun ada 36 anak, jadi bermacam-macam keyakinan kelas yang mereka tuliskan. Nah, dari ke-36 tadi maka kami ambil beberapa kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ulun menuliskan
Nah, maka keyakinan kami adalah seperti ini, ada sopan, disiplin, saling menghargai dan menghormati. Nah, lanjut Bapak Ibu lah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kan kita taunya sama, sandang, papan. Nah, sekarang ternyata ada 5, yaitu bertahan hidup, nih, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi misalnya ada anak itu di dalam kelas bermasalah, mungkin Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar manusianya ini ada yang belum dia penuhi, sehingga dia melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Nah, di sini ada contoh kasus. Nanti kita cari sama-sama kira-kira anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasar apa di antara 5 yang sudah Allah sebutkan tadi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, di pertanyaan pertama dulu, Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan apabila Ibu Bapak menjadi Ibu Ambar? Di mana di kelas 2 ada anak Ibu atau Bapak namanya Doni yang suka meminta bekal makan siang Pak secara paksa pada teman-temannya. Apa dulu kira-kira yang kita lakukan? Apa Bapak Saiful? Misalnya ada anak pian di kelas suka mengambil bekal temannya, apa yang pian lakukan? Apa kira-kira lah? Biasa kan anak-anak itu punya masalahnya masing-masing, ingin cari perhatian, ada aja yang mereka lakukan. Nah, biasanya apa? Pertama adalah kita memanggil Pak lah, kemudian panggil. Ya, jadi kita panggil anaknya, kita tanya kenapa dia seperti itu. Nah, sekarang misalnya sudah Pak Saiful panggil, lalu anaknya tadi menjawab, Pak, saya mengambil bekal anak karena saya lapar, saya tidak dibawa bekal oleh ibu. Berarti kebutuhan manusia apa yang dipenuhi oleh si Doni ini di antara 5 ini tadi? Nah, katanya si Doni ulun Pak lapar, pada diberi bekal oleh mama, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Apa Pak? Kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar. Nah, seandainya si Doni menjawab, saya Pak hanya senang-senang aja karena saya suka melihat teman-teman menangis, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Iya, kesenangan. Tapi misalnya si Doni menjawab lagi, saya Pak mau mencoba bekal teman karena ibu selalu membawakan bekal yang itu aja, berarti dia mau apa? Mau apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Dia mau kebebasan, bebas memilih, tapi mamanya bawakan mie, esok mie aja, padahal maunya yang lain. Jadi kurangnya adalah pada kebebasan. Tapi misalnya ketika Doni ini berbuat salah, kemudian temannya melapor kepada bapak memanggil orang tua ke sekolah, berarti dia apa itu? Minta apa? Kurang apa kebutuhan dasarnya? Iya, dia kurang kasih sayang dan ingin rasa diterima. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk yang materi kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah sampai ke bagian 6 kita, 5 posisi kontrol. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Ulun belajar ini sangat memberi pencerahan bagi diri sendiri. Mudah-mudahan kita bersama juga. Nah, di sini posisi kontrol kita itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nah, supaya lebih cepat ulun putarkan saja videonya dan kita simak masing-masing sampai kita merunding, kita masuk pada posisi yang mana.
Ini posisi yang pertama, posisi penghukum.
Iya Bu, saya memang pernah panggil tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap dalam kerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin tulisan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, kakak, cenderung bersiar beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan berbagi. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau hasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berkembang lebih baik, namun hanya kepada orang-orang tentu saja. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? kita harus di sekolah itu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan yang ketinggalan kamu. Ya? Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data dari guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mình đang ở biết là cái gì đâu mình đang ở đây nah kami orang Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, ya lu saya di kapal Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? maaf Bu, saya lupa saya semangat. Kamu kira-kira sekolah yang mana yang kamu ya jam 11? Ada ibu sendiri dan orang lain. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia? Ya, sudah sedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren sudah beralamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai secara alami kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan belum menuju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak murid hebat. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan pada video tadi ada 5 posisi kontrol kita, dari penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, kemudian terakhir yaitu manajer. Jadi ternyata yang selama ini kita lakukan itu kebanyakan mungkin kita mengambil pada posisi penghukum yang kebanyakan ulun pun menyadari itu. Kadang-kadang kebanyakan juga mengambil pada posisi penghukum. Ternyata ada lagi posisi yang terbaik kita sebagai guru, yaitu sebagai di posisi manajer, dimana kita di situ membuat keyakinan kepada anak, bukan menyalahkan anak, tapi kita mencari solusi supaya apa yang salah pada anak tadi bisa diperbaiki atas kesadaran dirinya sendiri, bukan atas paksaan, atas hukuman, atau atas anjuran dari guru, tapi dia merefleksi dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian, di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Kita cari di antara 5 posisi tadi. Di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan ini? Penghukum kan? Si pembuat merasa bersalah, teman, mantau, atau manajer? Pada posisi yang mana? Yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada posisi apa itu? Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa itu kira-kira Bapak Ibu? Pemantau. Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu dikatakan oleh si manajer. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Benar-benar Awi, jangan buang nafas. Lanjut, berarti apa Bapak Ibu yang terakhir? Posisi yang mana? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukumkah dia, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Oke, sekarang kita koreksi jawabannya. Ternyata yang pertama tadi, pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu perkataan atau dinyatakan oleh posisi kita membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti pada posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu pada posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, berarti dia posisinya pada pemantau. Kemudian ini yang paling tepat yang harus kita mulai terapkan Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Kita menawarkan kepada anak bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita menjudge bahwa kamu ini salah, kamu harus dihukum. Tidak, tapi kita beri waktu kepadanya untuk merefleksikan diri dan mencari penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir, bab yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu, yang sudah kami pelajari pada modul 1.4, diawali dari ini, menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas seperti yang pada video tadi, ibunya mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita beri ketenangan dulu pada anak
jangan kita langsung menyalahkan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Di sini kita bisa menyatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kan biasanya kita bertanya, kenapa nak kamu melakukan ini? Jadi kita cari tahu dulu yang mana kebutuhannya yang harus dipenuhi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga tindakan yang kedua, langsung pada validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Makanya kan di awal tadi kita membuat keyakinan kelas bersama dulu. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Contoh misalnya terlambat, berarti nilainya apa? Nilai disiplin, nilai menghargai orang lain. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini langkah-langkahnya tadi perkataannya juga sudah kita dengarkan pada penjelasan video, yaitu kalau menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah kemudian validasi kebutuhan, di mana di sini guru berkata kamu bisa saja akan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita beri ketenangan pada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita gali dulu alasan-alasan anak kenapa dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kita kembalikan lagi. Makanya kan tadi restitusi itu adalah mengembalikan anak kepada kelompoknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh kemarin kami ada juga membuat skenario adegan. Ceritanya seorang anak datang terlambat. Nah, di sini ulun perannya sebagai manajer. Mudah-mudahan seterusnya bisa ulun terapkan dalam pembelajaran ulun dan bisa juga semua kita terapkan. Kemudian kita melakukan validasi kebutuhan kenapa anak itu bisa terlambat. Kemudian terakhir nanti adalah mencari solusi apa yang harus anak ini lakukan supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Nah, demikian Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini. Diakhiri dengan hujan yang sangat deras. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita. Mungkin ada sedikit refleksi bahwasanya jadilah kita selalu dulu yang terus belajar, yang terus selalu memperbaiki diri kita, karena tidak ada istilah cukup sudah selesai kita belajar, tidak, tapi belajar terus harus menjadi orang yang lebih baik. Bapak Ibu, sampai di sini